daging, dan tidak pernah pergi ke pasar untuk membeli barang. Namun setiap hari ada daging yang dijual. Pelanggan akan ketagihan setelah makan sekali. Oleh karena itu, bisnis di toko semakin berkembang dan ramai. Namun, ketika pelanggan bertanya di mana membelinya, bosnya kaget dan berkeringat dingin. Karena yang dijualnya sama sekali bukan daging babi. Mereka buka seperti biasa pada hari ini. Tiba-tiba seseorang melemparkan seember cat ke arah sang istri. Dia kemudian mulai menggedor meja dan menyemprotkan cairan. Lalu ada tanda di pintu yang menyatakan tidak boleh makan daging. Bos melihat ini. Dia segera berlari dan mendorong pria itu ke tanah. Dia tidak sengaja merobek kepala babinya dengan memukulnya. Tepat ketika dia ingin menanyakan situasinya, sekelompok vegetarian bergegas maju. Setelah meninju dan menendangnya, dia pergi. Perbuatan mereka hari ini akan disesali seumur hidup. Pria itu kemudian tidak memanggil polisi. Sebaliknya, meminta seorang teman untuk meminjam senapan. Akan membunuhnya dengan satu tembakan saat dia menimbulkan masalah lagi. Kebetulan dalam perjalanan pulang, melalui kaca spion, benar-benar melihat orang itu. Ketika seorang pria mendapati dirinya kesepian, dia ingin memberinya pelajaran. Dorong pedal gas ke bawah dengan hatinya. Telah memajukan orang yang hidup ke dunia lain. Pria itu kemudian ingin menelepon polisi dan mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan. Namun seorang wanita menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka akan masuk penjara jika terbukti melakukan pembunuhan. Setelah banyak pertimbangan, keduanya memutuskan untuk menghancurkan tubuh dan menghapus jejaknya. Di malam hari, dia memotong semua daging, menghasilkan 200 kantong daging. Keesokan harinya dia menemukan bahwa daging tadi malam telah habis. Segera tanyakan pada istrinya kemana perginya daging itu. Alhasil, dia justru menjual semuanya. Saat ini, seorang pelanggan meminta 10 pound lagi. Mengatakan bahwa ham hari ini sangat enak, karena semakin banyak orang yang mengetahuinya. Tak lama kemudian, 200 kilogram ham terjual habis. Keduanya langsung tampak menemukan peluang bisnis. Mulailah mencari babi berikutnya. Mereka pergi ke restoran dan mulai berpikir bahwa orang gemuk lebih enak. Lebih baik daripada orang gemuk yang memiliki terlalu banyak lemak untuk membuat ham. Pilihan terakhir restoran, tidak gemuk dan tidak kurus. Ikuti saja aku. Pada saat kritis ini, bosnya berbalik dan menemukan Laut Mediterania. Pria itu sangat ketakutan, sehingga dia harus melarikan diri. Istri mendapati suaminya begitu penakut. Untuk menginspirasi suaminya, membawa pulang seorang pria vegetarian untuk bermain kartu. Operasi ini berhasil membuat marah dia. Dengan marah, dia mengejar pemuda itu hingga ke jalan Hoang Tuyen. Kemudian bersihkan ruangan dan siapkan perut babi dan plastik. Mendorong kereta aki seorang pemuda ke sungai. Setelah itu mereka menjadi semakin berpengalaman. Akan mengubah yang gemuk menjadi daging. Bagian tanpa lemak menjadi sosis. Bagian bebas lemak menjadi perut babi. Mereka telah mendapatkan banyak uang dengan cara ini. Tetapi masih belum puas. Hanya dalam waktu setengah bulan, ratusan orang tewas. Namun jika Anda sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatu Anda tidak basah? Hari itu mereka berpura-pura memesan makanan untuk dibawa pulang. Sepertinya ini adalah gadis gemuk yang ingin melakukannya dengan tidak sabar. Tanpa diduga, dia mengetahuinya dan melarikan diri. Keduanya terus mengejar. Sayangnya wanita itu tiba-tiba terkena serangan jantung. Jatuh ke tanah seperti babi yang malang. Keesokan harinya mereka mengundang teman-temannya untuk makan daging di rumah. Dan memakan monitor detak jantung di dalam ham tersebut. Pria itu tahu dengan jelas bahwa itu adalah wanita yang tadi malam. Namun dia dengan tenang mengatakan bahwa itu jelas-jelas penggerek babi. Digunakan untuk memberitahukan tahunnya. Meski begitu, mereka tetap tidak bertobat dan terus berburu segala jenis daging babi setiap hari. Suka ini atau itu, sekarang mereka jadi gila. Setiap kali mereka melihat orang di jalan, mulut mereka berair. Istrinya bahkan berniat mempunyai anak. Untungnya pria itu punya hati nurani. Memeluk istrinya dan meninggalkan tempat itu.
Tapi mereka kembali dan menyerang seorang gadis kulit hitam lagi. Meski dia tetap berlari, pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari nasibnya di bawah pisau. Pria itu bersembunyi. Bel pintu berbunyi saat Anda bersemangat. Polisi setempat membuka pintu dan mengetahui bahwa itu adalah polisi. Dia sangat ketakutan, berpikir bahwa apa yang mereka lakukan telah ketahuan. Untungnya polisi hanya menanyakan dari mana dia mendapatkan daging babi tersebut. Dia benar-benar menipu orang sampai mati tanpa membayar nyawa mereka. Sebenarnya dikatakan diekspor dengan kemasan aslinya. Saat itu juga anjing itu keluar dengan tangan di mulutnya. Pria itu sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri. Untungnya tidak ada bahaya, namun setelah kejadian ini pria tersebut menjadi penakut. Bayangkan mereka menghasilkan jutaan. Bisa berhenti di sini. Jalani masa tua yang bahagia bersama istrimu. Yang mengejutkan adalah sekelompok vegetarian menculik istrinya. Tidak ada jalan keluar. Dulu daging babi disembelih, namun sekarang masyarakat menyembelih dengan daging babi. Pada saat kritis ini, terobosan seseorang pria dapat diselesaikan dengan pisau dapur. Saat dia hendak menyombongkan nasib buruknya, seseorang menamparnya. Ternyata orang dia terlalu banyak makan daging. Kepala botak itu terus-menerus ditekan dan digosokkan pada daging babi. Segera dia tertusuk batang baja. Tapi sutradara tidak membiarkannya mati. Restoran daging babi yang ditinggalkan telah dibuka kembali.